Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami kelompok pembelajaran mesin dari Final Project Supervised and Unsupervised Learning. Di sini ada beberapa anggotanya. Yang pertama ada Alvin Gustaf, ada saya sendiri Firana Dityana, dan yang terakhir ada Rehan Akila. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, dari supervised learning ini adalah salah satu jenis pembelajaran mesin atau machine learning di mana model dilatih dengan menggunakan data yang sudah dilabeli atau memiliki target yang spesifik. Nah, tujuannya adalah dari supervisor ini adalah untuk mempelajari pola atau hubungan antara fitur input variabel prediktor dan target output variabel response berdasarkan data pelatihan yang sudah dilabeli. Selanjutnya. Nah, dari datanya, data digunakan dalam analisis ini dari atribut-atribut berikut. Yang pertama, ekspor. Nilai ekspor barang jasa dari negara. Yang kedua ada import. Nah, nilai import barang dan jasa ke negara. Yang ketiga ada industrial. Production growth rate, tingkat pertumbuhan produksi industri. Selanjutnya ada investment. Investment ini adalah investasi bruto yang dilakukan dalam ekonomi negara. Yang terakhir adalah ada unemployment rate, tingkat pengangguran di negara tersebut. Nah, di sini atribut-atribut ini digunakan sebagai fitur dalam model regresi untuk memprediksi nilai GDP. Data yang digunakan dapat dibagi menjadi dua sel. Data latih untuk melatih model dan data uji untuk menguji kinerja model. Selanjutnya. Dari metodenya, proses pemodelan dibagi menjadi beberapa langkah utama. Yang pertama adalah pengimporan dan pembersihan data. Pengimporan data dari file Excel dan membersihkan nilai-nilai yang tidak valid. Selanjutnya ada pembagian data. Pembagian data adalah membagi data menjadi set data latih dan data uji. Selanjutnya ada normalisasi. Dari normalisasi ini adalah normalisasi fitur menggunakan standar scalar. Yang selanjutnya adalah grid search untuk hyperparameter. Menggunakan grid search CV untuk menemukan nilai terbaik dari parameter alpha dan ridge regression. Yang terakhir adalah evaluasi model. Mengevaluasi model pada data latih menggunakan cross validation dan pada data uji. Selanjutnya. Oke. Dari pembagian data latih dan data uji, pembagian data latih dan data uji ini dilakukan dengan menggunakan fungsi trans-test split dari scikit-learn dengan rasio 8:20. Ini berarti 80% data digunakan untuk melatih model, sedangkan 20% sisanya digunakan untuk menguji model. Pembagian data ini penting untuk mengevaluasi performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana model akan bekerja pada data nyata. Nah, pemilihan data latih dan data uji serta cross validation merupakan dua konsep yang berbeda, namun saling terkait dalam proses pemodelan dan evaluasi model machine learning. Nah, yang pertama ini adalah pemilihan data latih dan data uji. Yang pertama, untuk tujuan utamanya dari pemilihan data latih dan data uji ini adalah untuk mengevaluasi performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, data awal dibagi menjadi dua bagian, data latih dan data uji. Model dilatih pada data latih dan dievaluasi pada data uji. Selanjutnya, pembagian data ini membantu mendeteksi overfitting, di mana model belajar terlalu spesifik pada data latih sehingga tidak dapat melakukan generalisasi dengan baik pada data baru. Selanjutnya, biasanya sekitar 20-30% data dari
dari data digunakan sebagai data uji dan sisanya digunakan sebagai data latih. Selanjutnya ada cross validation. Poin pertamanya adalah dari cross validation adalah teknik untuk mengevaluasi performa model pada data latih itu sendiri dengan cara membagi data latih menjadi beberapa bagian fault dan melakukan pelatihan evaluasi secara bergantian pada setiap fault. Selanjutnya dari tujuan utama cross validation ini adalah untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat dari performa model dan data yang belum dilihat sebelumnya tanpa perlu memisahkan data uji secara eksplisit. Yang ketiga adalah proses validation membantu mengurangi bias dan pemilihan data latih dan data uji yang spesifik, serta memberikan estimasi yang lebih stabil dari performa model. Yang terakhir dari cross validation ini adalah tekniknya yang umum digunakan adalah K-fold cross validation, di mana data latih dibagi menjadi K-fold dan model dilatih pada K-1 fold dan dievaluasi pada satu fold yang tersisa. Nah, proses ini diulang sebanyak K kali dengan fold yang berbeda sebagai data evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Untuk yang selanjutnya ini kita masuk ke dalam hyperparameter ya. Nah, dalam proyek ini, hyperparameter yang diobservasi adalah alpha pada ridge regression. Nah, hyperparameter sendiri, alpha itu digunakan untuk mengontrol tingkat regulasi dalam model. Nah, regularisasi membantu dalam mengurangi overfitting dengan menambahkan penalti terhadap kompleksitas. Nah, model grid search CV digunakan untuk mencari nilai alpha terbaik dari beberapa kandidat dengan alpha 0,1, 1, 10,0, 100,0, dan 1000,0. Nah, dalam ridge regression, alpha adalah sebuah hyperparameter yang digunakan untuk mengontrol besarnya regularisasi L2, juga dikenal sebagai regularisasi ridge. Nah, regularisasi L2 adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi overfitting dalam model regresi dengan menambahkan penalti pada besar koefisien dalam model. Nah, nilai alpha yang lebih besar itu dapat menyebabkan penalti regulasi yang lebih besar pada koefisien. Hal ini akan mendorong koefisien menjadi lebih kecil dan mendekati 0, sehingga mengurangi overfitting pada data latih. Namun jika nilai alpha terlalu besar, model dapat menjadi terlalu sederhana dan tidak mampu menangkap pola yang kompleks dalam data. Sebaliknya, nilai apa yang lebih kecil atau mendekati 0 akan memberikan penalti regularisasi yang lebih kecil, sehingga memungkinkan koefisien lebih besar dan model yang lebih kompleks ini dapat menghasilkan performa yang lebih baik pada data latih, tetapi juga meningkatkan resiko overfitting. Nah, oleh karena itu, pemilihan nilai alpha yang optimal melalui teknik seperti cross validation atau grid search sangat penting. Nilai alpha yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat menyebabkan underfitting atau overfitting pada model. Nah, nilai alpha yang optimal akan menghasilkan model yang cukup kompleks untuk menangkap pola dalam data, tetapi juga cukup sederhana untuk menghindari overfitting dan memberikan performa yang baik pada data baru. Nah, selanjutnya itu ada hasil dan evaluasi. Evaluasi model dilakukan untuk setiap variasi pembagian data latih dan data uji. Berikut adalah hasil evaluasi untuk model dengan pembagian data 80/20. Pertama itu ada tabel hasil grid search dengan alpha 1000, itu mean squad errornya di angka 1.55971 plus 24, dan di alpha 100 itu mean squad errornya itu sekitar 8,568621 plus 23, dan alpha 10
itu memiliki nilai mean square error di 5,563426E plus 23, dan di alpha 1 memiliki mean square error sekitar 5,998903E plus 23, dan di alpha 0,1 itu menghasilkan mean square error sekitar 6,622429 E plus 23. Untuk alpha 10 itu menghasilkan mean feed time sekitar 0,001496, dan di alpha 100 itu menghasilkan mean feed time di angka 0,001343, dan di alpha 10 itu menghasilkan 0,001367, dan di angka alpha 1 itu menghasilkan 0,001787, dan di koma 1 itu menghasilkan 0,001787. Sorry, untuk alpha 1 itu menghasilkan 0,001986. Nah, hasil dari evaluasi model ini dapat disimpulkan bahwa alpha terbaik itu adalah alpha 10, dan rata-rata mean square error CV pada data latih itu di angka 5,56342773145280 plus 23, dan rata-rata quadrat score CV pada data latih itu 0,534623170849586, dan mean square error pada data uji itu 3,627133768536827 plus 23, dan R kuadrat skor pada data uji itu 0,110769444166645. Oke, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, hasil kesimpulan ini menunjukkan bahwa model ridge regression dengan alpha terbaik 10 memberikan performa yang cukup baik pada data latih dengan nilai R kuadrat sebesar 0,4 rendah, yaitu 0,1108, yang mengindikasikan bahwa model mungkin kurang mampu memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini menandakan bahwa model memiliki masalah dalam generalisasi, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan data atau kompleksitas dari atribut yang digunakan. Nah, evaluasi lebih lanjut dengan data yang lebih beragam atau metode yang lebih kompleks mungkin diperlukan untuk meningkatkan performa prediksi GDP. Yang selanjutnya ini ada unsupervised learning atau CAMINS. Unsupervised learning adalah salah satu jenis pembelajaran mesin atau machine learning di mana model dilatih dengan data yang tidak dilabeli atau tidak memiliki target yang spesifik. Nah, tujuan utama dari unsupervised learning ini adalah untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data tanpa adanya label atau output yang ditentukan sebelumnya. Nah, terus selanjutnya itu ada data ya. Data yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari atribut-atribut seperti export, import, industrial production growth rate, investment, dan unemployment rate. Nah, atribut-atribut ini digunakan sebagai fitur-fitur dalam model CAMINS untuk melakukan clustering pada data fetchbook. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin Gustaf. Baik, metode algoritma CAMINS digunakan untuk clustering yang melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi centroid. Centroid awal dipilih secara acak dari data. Selanjutnya ada penugasan cluster. Setiap titik data ditugaskan ke cluster terdekat berdasarkan jarak Euclidean. Yang ketiga ada pembaruan centroid. Centroid diperbarui sebagai rata-rata dari semua titik data dalam cluster tersebut. Dan yang terakhir, iterasi, langkah penugasan cluster dan pembaruan centroid diulang hingga konvergensi atau mencapai
jumlah iterasi maksimum. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Evaluasi clustering. Untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, dua metrik evaluasi digunakan. Yang pertama ada sum squared error. Sum squared error ini mengukur total kesalahan kuadrat antara data dan centroid cluster mereka. Semakin kecil nilai SSE, maka semakin baik. Kemudian evaluasi yang kedua menggunakan silhouette score. Mengukur seberapa mirip objek dengan klaster mereka sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan clustering yang lebih baik. Evaluasi SSE. Dari grafik di samping, kita dapat melihat bahwa nilai SSE menurun seiring dengan bertambahnya jumlah klaster. Namun, penurunan ini semakin lambat setelah titik tertentu, yang dikenal sebagai elbow point. Titik ini dapat digunakan sebagai indikasi jumlah klaster yang optimal. Interpretasi nilai SSE. Nilai SSE rendah ini menunjukkan clustering yang baik dengan data point yang teraglomerasi dengan baik. Nilai SSE tinggi ini menunjukkan clustering yang tidak baik dengan data point yang tidak teraglomerisasi dengan baik atau mungkin berada di cluster yang salah. Slide selanjutnya. Grafik siluet di samping menunjukkan bahwa skor tertinggi diperoleh pada jumlah klaster tertentu. Ini menunjukkan bahwa klaster dengan jumlah klaster tersebut memiliki kualitas yang baik. Interpretasi nilai siluet. Di atas 0,5 pengelompokan klaster baik. Pada interval 0,2 sampai dengan 0,5 pengelompokan yang wajar, tetapi mungkin ada beberapa perbaikan yang dapat dilakukan. Sedangkan jika kurang dari 0,2, pengelompokan yang buruk dengan titik data berpotensi salah tempat. Slide selanjutnya. Berdasarkan analisis SSE dan silhouette score, berikut adalah pertimbangan untuk pemilihan jumlah klaster. Jumlah klaster optimal elbow method dari grafik SSE terlihat bahwa penurunan signifikan terjadi hingga jumlah klaster ke-7. Setelah itu penurunan SSE menjadi lebih landai. Ini menunjukkan bahwa 7 mungkin merupakan jumlah klaster yang optimal dari perspektif SSE. Sedangkan untuk kualitas clustering menggunakan silhouette score, grafik silhouette score menunjukkan bahwa nilai tertinggi diperoleh pada K sama dengan 3 dengan skor 0,28. Namun, skor ini menurun dengan seiring dengan peningkatan jumlah klaster. Skor yang cukup baik juga dapat terlihat pada K sama dengan 4 dengan skor 0,27. Tetapi skor ini terus menurun setelahnya. Slide selanjutnya. Kesimpulan, berdasarkan analisis SSE dan silhouette score, jumlah klaster yang optimal untuk data ini dipertimbangkan antara 5 dan 7, 5 sampai 7. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa penurunan silhouette score cukup signifikan setelah 5, kami merekomendasikan pemilihan jumlah klaster sebagai 5. Jumlah klaster yang tepat sangat penting dalam analisis clustering, karena mempengaruhi interpretasi dan kegunaan hasil clustering dalam pengambilan keputusan bisnis atau penelitian lebih lanjut. Dengan menggunakan K-means dan metrik evaluasi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa clustering yang dihasilkan bermanfaat dan bermakna. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.